Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ba'du tahiyyah. Allahumma arzuqna binuril fahmi wa akhrijna bidhulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatik wangshur alaina hikmataka. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah NU Online, sahabat NU Online dimanapun berada, yang insya Allah pada bulan Ramadan ini semuanya masih kuat, masih semangat, dan masih selalu dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini Al-Fakir mendapat kesempatan untuk menyampaikan yang mana ilmu ini bisa untuk Al-Fakir, khususnya untuk Al-Fakir dan untuk kita semua, dalam bertemakan membangun semangat bisnis dalam etika yang baik dalam pandangan Al-Imamul Ghazali. Berbicara tentang Al-Imamul Ghazali, maka kita berbicara sebagai seorang ulama hujjatul Islam. Beliau bukan hanya terkenal dengan ahli tasawufnya, bahkan sebelum beliau mendalami ilmu tasawuf dengan dalam, beliau adalah seorang ulama, ahli ilm, ahli tertib, ahli nizam, ahli tarbiyah, ahli tanzim. Beliau sebagai seorang ahli strategi, profesional, ahli ilmu, hampir semua ilmu. Bahkan beliau dipercaya pada masa beliau oleh khulafa untuk membangun sebuah madrasah besar di zamannya. Maka ketika kita berbicara imam beliau, bukan kita melihat satu ilmu, tapi lihat kita mencakup segala capaian ilmu beliau. Memang ilmu terakhir beliau yang menjadi pusat segala ilmu adalah ilmu tasawuf. Ketika beliau kembali lagi segala hal, mengembalikan segala hal kepada satu, yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Maka kali ini ketika berbicara kita berbisnis, maka penting juga kita berbicara melihat dari sisi tasawuf, yaitu tasawuf seorang imam besar, yaitu Al-Hujjatul Islam, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Sahabat NU Online, ketika kita berbicara berbisnis, maka kita tidak sedikit berbicara tentang hadis yang sangat terkenal, bahkan di kitab-kitab fikih. Ketika kita berbicara fikih, maka kita berbicara tentang buyu'. Dan bab buyu, bab muamalah, bab buyu dalam kitab fikih menjadi bab yang sangat penting sekali dalam ilmu fikih. Bahkan Imam 4 Madzhab berbicara tentang bisnis atau bab buyu, muamalah khoslil buyu. Beliau semua mempunyai pandangan yang berbeda-berbeda, tapi niatnya satu, yaitu lil maslahah war ridho. Maka Al-Imamul Ghazali, yang mana notabene beliau ini bermadhabkan Syafi'i, tidak lepas dari madhab Imam Syafi'i, beliau mengambil melihat intisari bab buyu ini dari pandangan seorang Syafi'i. Dan banyak sekali yang kita dengar dalam kitab-kitab Syafi'i, hadis yang menjelaskan tentang berbisnis ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat berbisnis ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam kitab-kitab fikih kita sering menjumpai hadis yang mana sahabat menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa itu profesi paling baik menurutmu ya Rasulullah? Ma atyabul indar rajul, ya atyabul amal indar rajul ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, amalur rajul bibiyadihi wa kullu bay'in mabrurin. Beliau menjawab, yaitu perbuatan amal yang diusahakan dengan tangannya sendiri, dan tiap-tiap bisnis, tiap jual beli, tiap akad yang di sini mabrur. Mabrur artinya adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita lihat di sisi baik, segi baik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena banyak bisnis yang akan lupa
akan keberkahan, akan lupa pada tujuan asli dari bisnis itu sendiri, yaitu mencari ridho dan maslahah untuk semuanya. Maka dalam ayat Al-Quran Allah menjelaskan, wal a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Dan sungguh kami telah menetapkan untuk kalian semua di bumi, dan kami jadikan bumi sebagai sumber daya penghidupan untuk kalian. Tapi sayangnya, qalilan ma tashkurun, sedikit dari mereka yang bersyukur kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa Al-Imamul Ghazali akhirnya beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan 4 etika penting. Bagaimana kita jika kita memang ingin mendapatkan bai'un mabrur, jual beli atau bisnis yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dijelaskan, Imam Ghazali menjelaskan bahwa etika pertama dalam berbisnis atau segala hal dalam hal apapun, yaitu kita harus mengerti ilmunya. Ilmu menjadi penting. Ilmu menjadi salah satu hal yang wajib kita ketahui. Sebagaimana dalam Nazam Zubat yang sering para santri sampaikan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala amal jika dia tidak punya ilmunya, maka amal tersebut akan ditolak, tidak diterima. Ilmu penting dalam melaksanakan segala sesuatu. Saking pentingnya ilmu, maka kita tahu bagaimana ketika hadis man talabal ilma, apa talabul ilmi faridatan, ya, man talabul ilmi faridatun, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini dijelaskan bahwa hadis ini ada hadis lain, talabul halal faridatun ala kulli muslim. Di kitab Ihya dijelaskan talabul halal faridatun ala kulli muslim. Ini berdekatan dengan hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maksudnya apa? Talabul ilmi halal, talabul ilmi halal. Mencari ilmu wajib bagi tiap muslim, begitu juga mencari yang halal wajib bagi yang muslim. Maksudnya apa? Mencari ilmu untuk mencapai suatu kehalalan wajib bagi tiap muslim. Pentingnya ilmu menjadi wajib bagi tiap muslim. Apapun yang kita lakukan, ilmu jangan pernah ditinggalkan. Dan ilmu itulah yang akan membawa kita apakah menuju kebaikan ataukah na'udzubillah menuju kebatilan. Seperti halnya ibadah, maka ilmu juga penting dalam muamalah, khususnya dalam berbisnis. Ini yang pertama. Yang kedua, etika yang Imam Ghazali sampaikan adalah al-adlu. Dan yang ketiga adalah al-ihsan, yaitu keseimbangan, keadilan, jauh dari kezaliman, serta kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Bagaimana dua hal ini menjadi dua hal yang jangan kita pisahkan. Karena kebaikan serta keadilan dan keseimbangan ini menjadi suatu kesatuan yang penting. Bagaimana kita dalam berjual beli, dalam bermuamalah, dalam berbisnis harus adil, menyampaikan segala sesuatu dengan sesuai keadaannya. Jangan sampai berbohong, jangan sampai na'udzubillah malah mengucapkan hal yang tidak baik atau melakukan jual beli dengan cara yang tidak baik. Kita tahu Rasulullah SAW melarang jual beli bai'ul ghurur. Rasulullah melarang kita baik yang tidak ada manfaatnya. Bahkan Rasulullah melarang kita menjual segala sesuatu yang tidak suci, yang najis, yang tidak ada manfaatnya. Ini kenapa pentingnya sekali kita dalam menjaga hal-hal yang halal dan mengetahui ilmu dalam jual beli itu seperti apa. Kebaikan, berbicara kebaikan maka kita berbicara berhubungan dengan orang lain. Segala hal kebaikan itu selalu hubungannya dengan orang lain, selalu hubungannya dengan makhluk Allah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah, berperilakulah kalian sesama manusia dengan akhlak yang baik. Berperilaku secara umum saja kita dianjurkan, apalagi bermuamalah.
Yang mana di sini ada hubungannya tarodi. Syarat dalam jual beli adalah tarodi ar-ridha bainan nas. Maka ihsan, kebaikan sangat penting sekali kita dalam jual beli. Dan yang keempat adalah bagaimana tujuan berbisnis kita tidak hanya berhubungan tentang dunia, bahkan bagaimana menjadi investasi atau mazra'atul akhirah. Yang mana di sini dijelaskan mazra'atul akhirah ada beberapa adab. Imam Ghazali sampai 9 atau 10 dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi di sini saya akan dalam ringkas menjadi beberapa hal. Yang pertama, jaga niat. Innamal a'malu binniyat. Niat kita menjadi satu penting karena ilmu dan niat ini tidak bisa dipisahkan. Makanya niatul mu'min khairum min amalihi. Niatnya seorang mukmin menjadi penting, bahkan lebih baik dari amalnya. Apakah kita jual beli niatnya kita hanya untuk dunia saja? Atau kita berjual beli juga niatnya menjadi investasi akhirah? Ini menjadi sangat penting. Maka saya ingat ketika ada salah satu kisah. Ada seseorang membeli keledai. Ternyata keledainya nggak buat apa-apa, hanya didiemin. Karena dia cuma seneng dan mau ngejaga keledainya. Akhirnya ditanya, kamu ngapain beli keledai ini? Enggak, saya cuma keledainya saya simpen aja. Saya cuma jaga, takut ada apa-apa. Nah, ini kan karena niatnya salah. Nggak ada ininya. Ya, kan bisa menjadi mubadzir. Bisa menjadi israf jika jual beli kita tidak mengetahui niat arahnya kemana. Dan dari niat ini, adab yang kedua untuk investasi yaitu bagaimana mencari dunia dalam fardul kifayah. Wajib tapi cukup. Kifayah di sini dalam artian cukup dalam batas kecukupan saja. Tidak berlebih-lebihan. Mana yang daruriyat, hajat dan tahsinat, mana yang benar-benar membutuhkan atau sekedar bersenang-senang. Mana yang sekedar ini yang penting, mana atau hanya yang sekedar ini ingin buat kenyamanan saja. Kita harus tahu karena al-ghina laisa al-ghinan 'anil mal walakin al-ghina al-ghina 'an nafs. Bukanlah kaya itu kaya dengan harta, tapi bagaimana kaya hatinya. Maka jangan sampai kaya harta malah membutakan hati. Seperti naudzubillah, Imam Ghazali pun menjelaskan syai'ain halaka bidunil ilmun ay ilmuddin. Dua hal akan hancur kalau dia tanpa ilmu agama. Apa itu? Yang pertama adalah mal. Kita tahu kisah Qorun, hancur dengan serakahnya, dia hancur karena hartanya. Kita tahu bagaimana Tha'labah, yang kita tahu bagaimana dia sempat disebut merpati hamamul masjid. Merpatinya masjid, hancur karena keserakahan, tidak mau mengeluarkan zakat dari harta yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting saudara-saudara sekalian, boleh kita mencari harta, tapi jangan sampai harta menguasai kita. Kita harus menguasai harta kita, jangan sampai harta yang menguasai kita. Kita yang menentukan arah hidup kita, jangan sampai harta yang menentukan arah hidup kita. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga adalah bagaimana dalam berbisnis jangan sampai kita bisnis yang syubhat. Jangan sampai kita lupa mana yang halal dan haram. Jangan sampai kita melupakan bahwa harta kita di sini ada bagian saudara-saudara muslim kita zakat, dan dalam harta kita ada tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, dalam berbisnis harus sering muhasabah. Kenapa muhasabah itu penting? Agar kita memperbarui kembali niat-niat kita dalam berbisnis. Apa yang kita tuju dalam mencari harta? Apa yang kita inginkan dalam mencari harta? Apakah hanya dunia? Ataukah ada hubungan dengan akhirat? Atau murni untuk akhirat? Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikutip dari kalam Syekh Yahya bin Mu'ad, manusia dalam kehidupan dunianya dibagi menjadi 3. Yang pertama, rajulun syaghalahu ma'asyahu an ma'adihi fahuwa minal halikin. Yang pertama adalah seseorang yang menyibukkan khusus untuk kehidupan dunianya sehingga dia lupa untuk bekal akhiratnya. Fahuwa minal halikin. Maka kata Imam Ghazali yang diambil dari Syekh Yahya bin Mu'ad, dia termasuk orang-orang yang hancur. Hancur karena hartanya, hancur sebab hartanya. Sebagaimana tadi Imam Haddad menyampaikan. Yang kedua adalah
rajulun syaghalahu ma'aduhu an ma'ashihi fahuwa minal faizin, yaitu seseorang yang menyibukkan untuk kehidupan akhiratnya hingga dia melupakan kehidupan dunianya. Mereka termasuk orang-orang yang meraih kemenangan, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah rajulun syaghalahu ma'ashuhu limi'a ma'adihi fahuwa minal muqtasidin, yaitu orang-orang yang membuat hidup dunianya ma'ashuhu lima'adihi, untuk kehidupan akhiratnya, fahuwa minal muqtasidin, maka dia adalah termasuk orang-orang yang sejatinya sangat sukses dunia dan akhirat, orang yang sukses dengan sempurna. Karena apa? Karena bisa mengambil kebaikan dari sisi dunia dan kebaikan dari sisi akhirat, mengambil dunia untuk kebaikan akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita bacakan, doa dari baginda Nabi Muhammad SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia kami dan berikanlah kebaikan kami dalam akhirat kami, dan jauhilah kami dari api neraka. Semoga kita semua dikabulkan doa-doanya oleh Allah sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan dalam doa-doa kita. Cukup sekian dari Al-Faqir, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.